Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadirin kiram kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada detik ini. Insyaallah doa kita sejak awal Rajab kemarin dan bahkan mungkin sejak akhir Ramadan tahun lalu, insyaallah benar-benar mustajab. Doa kita mudah-mudahan disampaikan oleh Allah pada Ramadan tahun ini. Karena Ramadan is just around the corner. Kita benar-benar berdoa lagi dan lagi. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun ini. Allahumma. Kaum muslimin yang berbahagia, momen puasa bulan Ramadan sering kita kaitkan dengan upaya untuk melakukan refleksi, melakukan muhasabah, melakukan muraqabah, sehingga kita selalu melakukan perbandingan kita dengan saat-saat yang telah kita lewati, bandingkan kita dengan teman-teman kita yang lain, bandingkan kita dengan kaum muslimin yang lain yang barangkali mengalami situasi yang lebih sulit dari yang kita alami. Misal teman-teman kita kaum muslimin Palestina yang sedang mengalami perang, kaum muslimin yang lain yang sedang diusir oleh kaum yang lain, sementara kondisi mereka kekurangan makanan, sandang dan lain-lain, dan mereka terusir ke tempat-tempat yang jauh, ke pegunungan, sementara kondisi mereka sedang pada kondisi yang sangat dingin, karena ini sedang musim dingin, musim winter, dan itu di negara-negara tertentu kondisinya sangat ekstrim. Perbandingan begini seringkali menjadikan hati kita lebih lembut, menjadikan hati kita hati yang raqiqal qalb, hati yang lembut, yang lebih sensitif untuk bisa merasakan karunia-karunia Allah yang tidak terhitung dan selalu disilahkan kepada kita. Kaum muslimin ikhwati fillah, dalam pola pikiran demikian, marilah kita coba kulik sedikit perbandingan yang dapat kita lakukan dengan mencoba melihat apa yang terjadi di benua biru Eropa. Kita mencoba mengulik jejak-jejak peradaban Islam yang ada di sana, dan khususnya mari kita kulik sedikit apa yang bisa kita lihat di negara Spanyol yang zaman dulu, di zaman keemasan Islam, itu sering disebut sebagai Andalus. Itu juga diungkapkan oleh salah satu profesor di sana, Profesor Fering. Itu ketika menyebut Spanyol, itu beliau cenderung menyebut dengan Al-Andalus. Ikhwati fillah, sebagai non-sejarawan, observasi terbatas saya, baik secara astronomis maupun astronotis, secara tidak langsung dan secara langsung, terhadap negara Spanyol yang sering kita sebut sebagai Andalus, itu dapat membawa kita pada minimal 3 hal. Satu, hal-hal yang sifatnya intangible, ghairu mahsus, semisal pemikiran-pemikiran yang kemudian tertuang dalam literatur-literatur. Kalau di Indonesia misalkan kita sering mengenal Ibnu Rushd, yang juga sangat sering kita dengar adalah Ibnu Malik. Ada juga hal-hal yang sifatnya tangible, maksus, berupa institusi semisal Halal Center yang ada di Madrid. Dan yang ketiga adalah ini maksus juga, tangible juga, tapi berbentuk jejak-jejak arsitektural. Ikhwati fillah, kaum muslimin di Indonesia sangat kenal dengan hasil pemikiran ulama-ulama Spanyol. Salah satu yang sangat terkenal adalah grammar dan ahli bahasa Arab yang tertuang dengan apik dalam bentuk nadhaman Alfiah Ibnu Malik Al-Andalusi dari Spanyol. Dan tentu masih banyak pemikiran-pemikiran dari pemikir Islam yang lain yang sangat berpengaruh di Indonesia khususnya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita juga dapati pada situasi sinkronis sekarang ini, kaum muslim Spanyol juga telah mendirikan Halal Center yang ada di Madrid,
yang perannya sangat luas. Bahkan perannya dapat menggerakkan industri makanan yang dipegang oleh non-muslim itu untuk merasa perlu memastikan bahwa produk industri makanan mereka itu perlu mendapatkan sertifikasi halal. Jadi Halal Center yang ada di Madrid ini perannya bisa sampai demikian, dan itu artinya diskursus keislaman khususnya tentang halalan ini telah ikut berpengaruh pada diskursus yang dikembangkan oleh atau yang dipegang oleh kaum non-muslim. Dalam hal yang tangible berupa jejak-jejak arsitektural, kita dapat mengarahkan perhatian kita salah satunya misalkan kepada Alhambra yang merupakan warisan kaum muslimin yang sampai sekarang masih kokoh berdiri, dan tembok-temboknya itu banyak sekali terdapat inskripsi yang berbunyi wala ghaliba illallah. Jadi kalau kita berkunjung ke Alhambra, kita dapat tulisan-tulisan itu di dinding-dinding bangunan Alhambra, banyak sekali tulisan wala ghaliba illallah. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang memenangkan kecuali Allah saja. Ikhwati fillah, kaum muslim yang berbahagia, kenapa kita perlu merenungkan khususnya inskripsi yang ada di tembok-tembok Alhambra di Spanyol? Ya, ini terkait pada puasa di bulan Ramadan khususnya, bahwa kita sedang berusaha untuk meningkatkan spiritualitas kita. Spiritualitas itu artinya kita menegaskan kehambaan kita, dan ungkapan wala ghaliba illallah itu salah satu bentuk yang menegaskan kehambaan kita. Dengan demikian puasa kita mengarah ke sana, dan kita sering berdoa bahwa setelah menjalani bulan puasa kita mudah-mudahan masuk pada golongan orang-orang yang menang. Dan ungkapan wala ghaliba illallah itu betul-betul penghambaan yang mengakui bahwa yang memenangkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Demikian kaum muslimin yang dapat kita renungkan, yang kita banding-bandingkan pada saat ini, khususnya pada apa yang bisa kita lihat pada jejak-jejak Islam yang ada di benua biru, khususnya di Spanyol yang sering kita sebut sebagai Al-Andalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.